Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, saya minta kepada satu kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu proses belajar dan mengajar. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pertama-tama saya absen dulu. Silakan dengar namanya dan angkat tangannya. Ardi, Hadir Kak. Dedi, Dirka, Ito, hadir Kak. Istri. Hadir Kak. Oke, baik. Insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari tentang himpunan. Ada banyak manfaat dari kita mempelajari himpunan. Salah satunya itu karena dengan mempelajari himpunan, kemampuan logika kita bisa semakin terasa. Selain itu, kita bisa juga untuk melatih daya berpikir kritis kita. Karena dalam kehidupan sehari-hari, logika itu sangat penting karena berkaitan dengan hal pikiran. Baiklah, saya minta kepada adik-adik selama dalam proses pembelajaran ini, adik-adik diharapkan untuk menyimak pembelajaran secara baik-baik dan siapkan alat tulisnya dan catat apabila ada poin-poin penting. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu yang pertama, setelah mempelajari materi himpunan, diharapkan kepada adik-adik untuk mengetahui apa sebenarnya definisi dari himpunan. Kemudian yang kedua, adik-adik dapat membedakan yang mana kumpulan yang termasuk himpunan dan yang mana kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Kemudian yang ketiga, adik-adik bisa menentukan cara menyatakan himpunan. Baik. Pembelajaran kita pada hari ini itu himpunan. Dalam himpunan ada dua sub pokok bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, definisi himpunan. Kemudian yang kedua, cara menyatakan himpunan. Baik, yang pertama, definisi. Di sini ada yang pernah dengar kata himpunan? Atau ada yang tahu apa itu himpunan? Saya Kak. Oke, silakan Istri. Kumpulan. Himpunan adalah kumpulan. Baik, bagus. Ada yang lain? Saya Kak. Silakan. Kelompok. Ya, kelompok. Baik. Secara sederhana memang kumpulan itu berarti kelompok atau kumpulan. Namun secara umum definisi dari himpunan itu, silakan ditulis. Himpunan itu berarti kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, apa maksud dari kata dapat didefinisikan dengan jelas? Dapat didefinisikan dengan jelas di sini berarti kita mampu untuk membedakan yang mana anggota dari suatu himpunan dan yang mana bukan anggota dari himpunan tersebut. Misalnya, terdapat himpunan A, kumpulan hewan berkaki dua. Nah, ini merupakan sebuah himpunan karena jelas semua orang tahu bahwa ada hewan berkaki dua. Misalnya yang anggotanya ayam, burung, bebek. Nah, ini jelas bahwa hewan tersebut memang kakinya dua, jadi terdefinisi dengan jelas. Kemudian saya berikan contoh kumpulan yang bukan himpunan. Misalnya kumpulan pria gagah atau kumpulan makanan yang besar. Nah, ini bukan termasuk himpunan. Mengapa? Karena gagahnya setiap orang
atau lezatnya sebuah makanan untuk setiap orang itu bersifat relatif. Bisa saja si A memandang si B itu gagah, namun si C memandang si B tidak gagah. Begitupun dengan makanan, si A menganggap makanan ini lezat, namun si B tidak menganggap makanan ini lezat. Jadi, itu tergantung dari perspektif masing-masing orang. Jadi tidak dapat dikatakan sebagai himpunan, karena setiap orang berbeda-beda pandangannya. Mungkin itu sedikit pengantar dari definisi himpunan dari saya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sudah dimengerti semua? Sudah. Ya. Oke, baik. Saya minta kepada adik-adik untuk membentuk 2 kelompok berdasarkan teman dekat saja. Silakan merapat ke teman kelompoknya. Di sini saya sudah menyiapkan 2 lembar kertas. Di sini ada gambar. Silakan perwakilan kelompok untuk mengambil. Oke. Di situ ada gambar. Kemudian saya minta kepada adik-adik untuk mendiskusikan apakah gambar tersebut masuk ke dalam himpunan atau tidak. Oke, baik. Untuk kelompok 1, silakan jelaskan apakah gambar tersebut masuk ke dalam himpunan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 akan mencoba menjelaskan mengenai gambar ini. Apakah termasuk himpunan atau tidak? Menurut kelompok kami, gambar ini merupakan sebuah himpunan. Karena di sini dikatakan kumpulan hewan berkaki 2, dan pada gambar semua hewan yang ada itu berkaki 2 dan tidak ada yang berkaki 4 atau lebih. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan dari temannya yang berasal dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Didengar dan bisa dimengerti? Siap. Baik. Kita lanjut pada kelompok 2. Silakan. Menurut pendapat kelompok kami, gambar tersebut bukan sebuah himpunan karena pernyataan di sini ialah kumpulan hewan berkaki 4, sedangkan pada gambar terdapat hewan yang tidak berkaki 2, dengan kata lain berkaki 4. Oke, baik. Bagus sekali jawabannya. Nah, sampai di sini kalian semua paham tentang himpunan? Paham. Jadi kalau ditanya satu-satu bisa? Sudah bisa? Oke, kita lanjut ke sub materi yang kedua, yaitu cara menyatakan himpunan. Ini bisa hapus? Bisa. Sudah ditulis? Sudah. Yang kedua yaitu cara menyatakan himpunan. Nah, secara umum simbol himpunan itu dituliskan dengan huruf besar. Misalnya himpunan A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Kemudian yang kedua, elemen-elemen dari himpunan itu dituliskan di dalam kurung kurawal. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, setiap elemen dari himpunan di dalam kurung kurawal itu dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian yang terakhir, setiap elemen dari himpunan itu dituliskan dengan huruf kecil. Misalnya A, B, C, D, dan seterusnya. Saya berikan contoh. Misalnya terdapat sebuah himpunan A, yaitu himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Jadi penulisannya itu A besar sama dengan diawali dengan kurung kurawal. Nah, elemen-elemennya itu Senin, Selasa. kemudian dipisah dengan tanda koma. Selasa,
koma lagi, Rabu, dan seterusnya. Kemudian ditutup kembali dengan kurung perawal. Sampai sini Pak? Baik, alhamdulillah. Kemudian cara menyatakan himpunan. Ada 3 cara menyatakan himpunan. Himpunan yang pertama itu dengan kata-kata. Di mana kita menuliskan semua persyaratan tentang suatu himpunan. Saya berikan contoh, misalnya A adalah himpunan bilangan prima antara 1 dan 10. Jadi ditulis A besar sama dengan dibuka dengan kurung perawal. Kemudian dituliskan persyaratannya, yaitu himpunan bilangan prima antara 1 dan 10. Kemudian dibalas dengan kurung perawal. Kemudian yang kedua itu dengan menuliskan elemen-elemennya. Jadi setiap elemen yang terdapat dalam suatu himpunan dituliskan di dalam kurung perawal. Saya ambil contoh yang tadi, yaitu himpunan bilangan prima antara 1 dan 10. Jadi dituliskan A sama dengan kurung perawal elemen dari himpunan bilangan prima antara 1 dan 10, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan cara notasi pembentuk himpunan. Jadi himpunan di sini dituliskan ke dalam bentuk aljabaris. Saya ambil contoh yang sama, yaitu himpunan bilangan prima antara 1 dan 10. Jadi bisa dituliskan notasi pembentuk himpunannya ialah X, di mana X lebih dari 1 dan X kurang dari 10, dan X merupakan elemen dari bilangan prima. Jadi seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, jadi paham semua? Iya. Baiklah, jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini karena waktunya juga sudah hampir habis. Jangan lupa untuk materi himpunan ini, pada pokok pembahasan definisi himpunan dan cara menyatakan himpunan itu kembali diulang-ulang di rumah, dipelajari kembali di rumahnya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang himpunan, di mana pokok pembahasan yang akan kita bahas ialah macam-macam himpunan, diagram Venn, dan operasi pada himpunan. Setelah sebelum pembelajaran kita tutup, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian. Silakan dicatat. Tugasnya adalah cari dan tuliskan contoh-contoh 5 himpunan dan 5 bukan himpunan. Oke, tugasnya di kumpul pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar di rumah. Mungkin sekian dari saya. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.